Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Jiwa naga surgawi mulai berubah seiring berjalannya waktu terlewati. Aliran waktu di tubuh Hansen menjadi lebih cepat. Dia menggunakan sumber daya dalam jumlah yang besar yang sudah dia siapkan. Sesekali Luciu datang membawa pil roh yang sudah dia murnikan untuk Hansen, sedangkan Luce masih di dalam istana ruang dalam proses pemulihan. Hansen saat ini diseret oleh aliran waktu yang sangat kacau. Dia sudah seperti berjalan di dunia yang tidak memiliki ujung dengan badai waktu yang sangat kacau. Sudah 15 tahun berlalu sejak Hansen mengalami malapetaka besarnya. Aura yang mengamuk di sekitarnya menjadi sangat ganas dan alam selalu menyuplai energi besar ke dalam dirinya. Waktu mungkin hanya berlalu selama 15 tahun, namun bagi Hansen yang mempercepat aliran waktu di tubuhnya sendiri itu sudah seperti dia berlatih tanpa henti selama ribuan tahun. Jiwa naga surgawi keluar dari dalam tubuh Hansen dan raungan yang keras menggema ke seluruh pulau. Semua ras setengah naga yang ada di kota semuanya dipaksa berlutut oleh keagungan kekuatan ini. Zhao Jin dan Fu Xia segera keluar dan melihat langsung keagungan naga primordial. Senyum cerah terlihat di wajah mereka dan rasa penindasan yang mereka rasakan ini sama sekali tidaklah salah. Mari kita lakukan langkah terakhir. Kaya Zhao Jin dengan santai. Fu Xia mengangguk dan mereka mendesak kekuatan jiwa. Segumpal esensi darah naga sejati mereka muntahkan dan terbang langsung ke arah Hansen. Hanya dalam sekejap Hansen menyerap semuanya dan aliran waktu menjadi tidak stabil. Naga surgawi menjadi lebih besar dan sisik emas di tubuhnya terlihat berkilauan. Matanya biru yang indah memancarkan ke dalam kekuatan yang luar biasa dan perlahan naga surgawi kembali ke dalam tubuh Hansen. Hansen membuka matanya dan kekuatannya melonjak dengan gila. Cahaya biru menyembur keluar dan Hansen mendapatkan pencerahan tertinggi dari hukum ruang dan waktu. Malapetaka surgawi yang ganas terus membombardir dirinya, namun kekuatan fisik Hansen yang sekarang berada di peringkat di mana mustahil dia terluka oleh petir kecil. Jangan buru-buru keluar dari dalam kolam darah naga. Kami sudah memberikan esensi darah kami yang berharga kepadamu untuk membangkitkan bentuk sejati dari jiwa naga primordial. Sekarang kau sudah menjadi salah satu dari kami, seraplah terlebih dahulu secara perlahan. Kata Fu Xia dengan tulus. Terima kasih senior. Hansen mengepalkan tinjunya dan berendam dengan santai. Mereka berdua pergi dari sana dan mempersiapkan beberapa hal. Hansen tersenyum puas dan melihat ke atas langit. Dia tidak sabar untuk segera kembali dan menjemput mereka semua. Terlebih mengingat anak-anaknya yang mungkin sudah menginjak kepala dua. Dirinya tidak sabar ingin melihat perkembangan apa yang sudah terjadi, secantik dan setampan apa mereka sekarang. Luciu datang mengejutkan Hansen dan berkata, "Apa yang membuatmu sangat senang? Selamat karena telah menerobos Immortal Emperor." "Aku hanya senang karena beberapa tujuanku sudah tercapai." Hansen menarik Luciu untuk berendam bersama dengannya. Darah naga yang panas membuat pakaiannya terbakar abis dan Luciu merasakan sensasi nyaman di dalam tubuhnya. Hansen memeluk tubuh Luciu dengan lembut dan tidak berniat untuk melepaskannya. "Terima kasih. Berkat pil roh yang kau buat aku bisa menerobos lebih cepat," kata Hansen dengan sedikit memuji. "Sudah sewajarnya."
Nanti kau juga harus berterima kasih kepada Zhao Ling, dia memberikan bahan obat tingkat Immortal Emperor dan sekarang aku bisa berlatih dengan nyaman. Kata Lu Xiyu dengan jujur. Zhao Ling memberikannya banyak kesempatan dan dengan pengetahuan resep dan arai alkimia di dalam buku yang ada di perpustakaan Istana Ruang sekarang Lu Xiyu dapat membuat pil roh tingkat Immortal Emperor. Dalam waktu 15 tahun ini dia sama sekali tidak bermalas-malasan. Lu Xiyu menerobos alam immortal emas dan walaupun itu terpaut jauh dari Han Sen tetapi setidaknya dia sudah berusaha semampunya. Iya, bagaimana dengan kondisi adikmu? Tanya Han Sen dengan penasaran. Lu Ce sudah mulai membaik dan memulai latihan tertutup. Jawab Lu Xiyu dengan jujur. Baguslah kalau begitu. Han Sen mendekatkan wajahnya dan mengusap bibir Lu Xiyu dengan lembut. Perlahan dia mencium bibir Lu Xiyu dan merasakan sensasi manis yang memabukkan. Mereka menghabiskan waktu lebih lama untuk mengobrol berdua. Han Sen juga menceritakan rencana masa depannya kalau dirinya akan menjemput keluarganya yang ada di alam bawah. Tentunya Lu Xiyu tidak keberatan untuk hal ini dan bersedia menunggu mereka. Untuk sekarang dia akan menemani Han Sen sampai dia selesai berendam. Setidaknya ketika mereka semua datang Lu Xiyu sudah menyiapkan kebutuhan mereka nantinya. Episode sebelumnya. Bab 315 Klan Naga 2. Episode berikutnya. Bab 317 Kematian dan Kelahiran Para Naga. Bab 317 Kematian dan Kelahiran Para Naga. Setelah beberapa waktu akhirnya Han Sen dapat menyempurnakan kekuatannya. Matanya memancarkan cahaya biru yang terang dan semesta kecil di dalam tubuhnya meluas. Ki alam yang sangat berlimpah memenuhi tubuhnya dan Han Sen merasa kalau dirinya dapat melakukan apapun dengan kekuatannya. Han Sen membawa Lu Xiyu bersama dengannya pergi ke Istana Naga Api. Di sana Zhao Jin dan Fu Xia sudah menunggunya dan membawanya mereka ke dimensi lain yang sudah mereka atur melalui arai teleportasi. Mereka berempat berada di sebuah gunung hitam yang tandus. Namun Han Sen dapat merasakan kengerian penindasan kekuatan jiwa di tempat itu. Dia menggunakan ki alam untuk melindungi Lu Xiyu dan tidak akan membiarkannya terluka. Zhao Ling sudah berada di sana sejak awal dan berkata, "Apakah sudah siap ayah?" "Iya." Zhao Jin mengangguk dan berkata, "Nak Han Sen, keluarkan jiwa naga primordial dan bantu kami untuk membangunkan jiwa para naga generasi kedua. Tempat ini adalah hidup dan kematian klan naga. Dengan adanya jiwa naga primordial yang merupakan yang tertinggi aku yakin mereka akan menanggapinya." Han Sen mendesak kekuatan jiwanya dan jiwa naga primordial keluar. Aliran waktu menjadi sangat kacau di sana dan ruang memadat. Aura penindasan yang sangat kuat meledak ke segala arah dan tiba-tiba terjadi sebuah guncangan. Raungan para naga menggema ke segala arah dan 5 jiwa leluhur naga generasi kedua keluar dari dalam tanah. Semuanya terbangun dan mereka menundukkan kepalanya di depan jiwa naga primordial. Pemandangan ini sudah seperti para bawahan yang sudah melihat raja mereka. Han Sen tanpa sadar ditarik ke arah jiwa miliknya dan melakukan transformasi. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dan Han Sen menyemburkan darah ke segala arah. Han Sen tidak tahu dengan apa yang sedang dia lakukan sekarang, namun yang pasti dia hanya bergerak mengikuti instingnya saja tanpa berpikir. Setelah beberapa waktu kelima jiwa naga itu kembali dan menjadi sebuah pilar yang memancarkan energi kehidupan yang sangat kuat.
Hansen mendapatkan kembali ketenangannya dan berubah kembali ke bentuk manusianya. Hansen menyeka darah di sudut mulutnya dan senyuman yang lebar terlukis di wajah mereka semua. "Senior, sebenarnya tempat apa ini?" tanya Hansen dengan penasaran. "Kematian dan kelahiran para naga. Disinilah tempatnya. Di dalam tanah tidak sedikit telur naga kami yang terkubur. Sekarang kau sudah membantu meregenerasi sumbernya dan aku harap mereka masih memiliki kesempatan untuk lahir," kata Fuxia dengan penuh kerinduan. Zhao Jin mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan istriku benar. Kesulitan untuk membuat keturunan di generasi kami adalah hal yang berbeda." Zhao Ling menetas sebelum kelima pilar leluhur kehabisan energi. "Karena itu hanya ada kami 3 naga sejati." Hansen mengangguk dan mengerti mengapa mereka begitu baik kepadanya. Jadi sejak awal masalah ini menyangkut hidup dan mati dari klan naga, karena itulah mereka memperlakukannya dengan baik dan tidak pelit sama sekali. "Sekarang kita akan masuk ke permintaan yang terakhir. Aku ingin kau membuat keturunan dengan Zhao Ling," kata Zhao Jin dengan sungguh-sungguh. Zhao Ling terlihat tidak terkejut sama sekali dan Lucius sudah tahu hal ini. Sebelum Hansen bangun dia sudah berbicara kepada kedua senior lebih awal. Dirinya tidak akan mempermasalahkan hal seperti ini. Tapi tetap saja keputusan akhir hanya ada pada Hansen. "Aku tahu klan naga sangat putus asa dalam hal keturunan, tapi apakah senior berniat menjual putrimu satu-satunya kepadaku? Mungkin aku memang orang yang buruk dan serakah, tapi aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu hanya karena keadaan dan paksaan," kata Hansen dengan dingin. "Tenang saja. Kau sudah menjadi bagian dari klan naga. Putriku itu memang dingin tapi sejak awal dia memang tidak mengenal pria atau hubungan seperti itu. Namun karena garis darahmu lebih tinggi dan kau adalah satu-satunya pria yang bisa dia pilih, pada akhirnya dia akan jatuh kepadamu. Aku hanya mempercepat prosesnya saja dan tidak suka membuang banyak waktu. Istrimu itu juga sudah setuju dan menyerahkan keputusannya kepadamu," kata Zhao Jin dengan jujur. Fuxia melanjutkan, "Keturunan yang nantinya terlahir dari kalian berdua akan menjadi raja para naga di masa depan. Itu akan menjadi awal di mana klan naga bangkit lagi menjadi yang pertama dari semua binatang suci." Hansen terlihat sama sekali tidak peduli dan melirik ke arah Zhao Ling. "Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir untuk menolak karena itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Pilihlah kehidupan apa yang ingin kau jalani. Itu bukan paksaan, melainkan adalah pilihanku sendiri. Setidaknya aku tidak membencimu dan itu sudah lebih dari cukup," kata Zhao Ling dengan dingin. Episode sebelumnya. Bab 316 Bentuk Sempurna. Episode berikutnya. Bab 318 Menantu Klan Naga. Bab Kesombongan Surgawi. Bab 318 Menantu Klan Naga. Hansen menghela nafas dan pada akhirnya dia menyetujuinya. Dirinya hanya bisa berharap kalau Zhao Ling tidak akan menyesali keputusannya di masa depan. Tentunya selama dia mau menerima keenam istrinya maka Hansen tidak akan keberatan. Hansen yang sekarang memiliki karakteristik dari klan naga dan sudah menjadi bagian dari mereka. Zhao Jin dan Fuxia tersenyum dan berkata, "Karena kalian bertiga sudah sepakat maka mulai hari ini kau adalah bagian dari Pulau Naga. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara waktu dan kami akan keluar untuk mengisi sumber energi untuk mengirim Hansen ke alam bawah."
Kalau begitu mohon bantuannya senior, kata Hansen dengan hormat. Mereka berdua pergi dan meninggalkan mereka bertiga di sana. Hansen merasa tidak sabar untuk segera menjemput mereka, tetapi ada beberapa hal yang mengganggunya. Zhao Ling, sebelumnya ayahmu mengatakan kalau ini akan menjadi masalah yang rumit, apa maksudnya? Tanya Hansen dengan penasaran dan dia membawa mereka untuk duduk di sampingnya. Karena Master Domain Matahari tidak akan pernah mengizinkannya. Pada saat itu ada seseorang Immortal Emperor yang ahli dalam kekuatan ruang mengambil sesuatu darinya. Pertarungan mereka terjadi di medan perang kuno dan artefak istana ruang yang kau miliki saat ini adalah milik orang itu. Hidup dan matinya tidak diketahui dan menurut kabar dia lari ke alam bawah, karena itulah Master Domain Matahari mencarinya bahkan sampai sekarang pun dia tidak bisa menemukannya. Kata Zhao Ling dengan jujur. Cerita ini sudah bukan lagi rahasia besar dan sangat terkenal. Karena itulah ahli yang dapat menggunakan Divine Dao Ruang sangat diperhitungkan di mata semua orang. Kata Luciu dengan sungguh-sungguh. Hansen tersenyum dan berkata, apakah orang itu bernama Bei Limo? Jika benar maka mungkin aku memiliki takdir dengan senior Bei Limo. Zhao Ling sangat terkejut dan berkata, jadi ahli itu masih hidup dan kau bertemu dengannya? Iya. Tapi sekarang dia sudah sepenuhnya mati dan semua warisannya diserahkan kepadaku. Hansen berkata dengan jujur. Zhao Ling tanpa sadar memegang tangan Hansen dan berkata, jika benar maka harta yang kau terima pasti sangat hebat. Demi keselamatanmu jangan pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Jika Master Domain Matahari mengetahui ini maka itu akan sangat berbahaya bagimu. Hansen mengusap kepala mereka berdua dan berkata, aku tidak sebodoh itu. Wawasanmu jauh lebih luas dariku, jadi katakan padaku sekuat apa Master Domain Matahari. Sangat kuat. Jika harus diukur maka ayah dan ibu harus saling membahu untuk melawannya. Bahkan itu pun adalah pertarungan tanpa akhir yang pasti. Sifatnya sangat buruk dan bertentangan dengan klan naga, dia menganggap dirinya seolah yang terkuat dan mendominasi alam immortal. Bisa dikatakan keempat Master Domain lainnya juga tidak senang dengannya, tapi mereka berlima tidak bisa memicu pertempuran dalam skala besar. Jawab Zhao Ling dengan jujur. Menarik. Kemungkinan aku dan dia akan saling bertabrakan di masa depan. Tapi siapa yang peduli dengan hal semacam itu, aku tetap akan membunuhnya jika dia berani membuat masalah denganku. Kata Hansen dengan niat membunuh. Divine Dao Alam adalah sesuatu yang Bei Limo wariskan kepadanya. Walaupun Hansen tidak ingin membuat masalah sekalipun namun setelah mendengar kebenaran ini Master Domain Matahari pasti akan datang kepadanya. Hansen bukan orang pengecut yang takut menghadapi orang yang lebih kuat darinya, namun setidaknya dia harus membangun kekuatannya sendiri nanti untuk menghadapi bahaya di masa depan. Luciu memberikan Hansen cincin ruang dan berkata, di dalamnya berisi 100 pil roh yang dapat membantu membentuk inti immortal sesuai dengan Divine Dao 5 elemen. Kami berdua mungkin tidak bisa ikut bersama denganmu ke sana, tapi tolong sampaikan salam kami kepada mereka semua. Aku akan menyampaikannya. Aku akan membuat arai teleportasi dan kalian bisa pergi untuk mengurus wilayah kesombongan surgawi. Hansen mengambilnya dan menyimpannya. Hal kecil, kata Zhao Ling dengan dingin. Hansen memeluk mereka berdua dan berbicara lebih lama.
Luciu memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dan memeriksa Luce di Istana Es. Lagi pula Hansen membutuhkan waktu berdua dengan Zhao Ling dan dia tidak ingin mengganggunya. Hansen mengatur suasana agar lebih nyaman dan Zhao Ling sama sekali tidak memberontak. Ketika klan naga memilih pasangannya maka hidupnya sudah menjadi milik Hansen. Walaupun Hansen menginginkan sesuatu yang sulit, dia sebagai istrinya harus patuh. Mereka berdua memulai hubungan yang lebih jauh dan berani. Hansen menuntunnya dengan baik dan mungkin dia harus mengajarkan Zhao Ling bagaimana rasa dari kasih sayang itu sendiri. Episode sebelumnya. Bab 317 Kematian dan Kelahiran Para Naga. Episode berikutnya. Bab 319 Pulang. Bab 319 Pulang. 2 hari penuh Hansen terus bercinta dengan Zhao Ling. Setelah itu mereka berdua keluar bersama dan Zhao Ling merasakan sensasi yang aneh. Hansen mengandeng tangannya dan entah mengapa dia mulai merasa malu. Biasanya Zhao Ling lebih memilih untuk tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Namun untuk pertama kalinya dia benar-benar peduli dengan pandangan orang lain. Mereka berdua pergi ke Istana Es dan menemui Luciu dan Luce. Mereka mengobrol bersama untuk beberapa waktu dan pada akhirnya semua persiapan sudah selesai. Hansen juga membangun arai teleportasi yang menghubungkan langsung ke wilayah kesombongan surgawi. Luce akan membangun beberapa tempat di sana, sedangkan Zhao Ling menyediakan tenaga kerja untuk membangun rumah yang layak. Mereka semua pergi ke istana milik Fuxia dan tidak jauh dari tempatnya terdapat sebuah gerbang arai teleportasi yang menuju ke alam bawah. Hansen, kau masih mengingat lokasi tempatmu bukan? Tanya Fuxia dengan santai. Aku adalah penguasa di sana dan jiwaku terhubung dengan alam mistik. Kata Hansen dengan jujur. Semesta memiliki aturannya sendiri dan segeralah kembali setelah kau menyelesaikan urusanmu. Kata Fuxia dengan tegas. Junior ini mengerti. Hansen memberi hormat dan berbalik memeluk kedua istrinya, ini tidak akan lama. Tetap jaga diri kalian selama aku tidak ada, terutama kau Luce. Jangan berlari sesuka hatimu dan membuat Luciu khawatir. Fokuslah untuk terus bertambah kuat. Aku mengerti kakak ipar. Kata Luce dengan tegas. Kembalilah dan bawa mereka semua kemari. Kata mereka berdua dengan santai. Hansen mengangguk dan menuangkan setengah ki alam miliknya. Fuxia menyipitkan matanya dan merasakan kalau ki milik Hansen itu sangat berbahaya dan kuat. Pusaran hitam mulai terbentuk dan tanpa ragu Hansen masuk ke dalam. Aliran kekuatan ruang menciptakan koridor dan melalui koneksinya dengan alam mistik seharusnya Hansen dapat menemukan jalan yang tepat. Di sisi lain di sebuah wilayah terpencil dua orang gadis yang sangat cantik sedang dikepung oleh beberapa kultivator. Mereka semua berada di alam Dao Fusion dan semua tatapan tertuju ke arah kedua gadis ini. Masalah ini timbul karena perebutan tanaman obat tingkat Heaven, namun bukan hanya kedua gadis ini yang berhasil membunuh bis penjaga dan mengambilnya. Artifak yang mereka bawa berada di tingkat Heaven dan merupakan harta yang sangat berharga. Jadi beberapa orang berniat merebutnya dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Kalian berdua serahkan semua milik kalian dan aku akan memberikan kalian kesempatan. Tuan muda ini bersedia menjadikan kalian berdua sebagai istri dan sekte petir samsara akan menerima kalian. Kata pria muda dengan nada yang arogan.
Memang kau layak. Lupakan saja bahwa sekte sampah itu tidak akan menarik perhatian kami. Kata gadis yang paling muda. Cari mati. Bunuh mereka berdua. Teriak pria itu dengan keras. Setidaknya ada 30 kultivator yang mendesaki mereka. Ledakan ki yang sangat dahsyat ditembakkan langsung ke arah mereka berdua. Tiba-tiba kekuatan dunia mengamuk dengan gila dan membentuk sebuah dinding yang melindungi kedua gadis itu. Seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka, tidak ada fluktuasi aura sedikit pun dari hawa keberadaannya dan pria itu merupakan Hansen yang menggunakan kekuatan sumber prinsip untuk datang dengan sekejap. Gadis berambut merah merasakan sesuatu familiar dari Hansen, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat namun entah mengapa dia tidak bisa mengingatnya dengan baik. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur dalam urusan tuan muda ini? Teriak mereka dengan marah. Hansen mengabaikannya dan perlahan dia terbang ke arah dua gadis itu. Berapa umur kalian? Namaku Han Yun dan umurku 21 tahun. Ini kakak Han King dan umurnya baru 30 tahun. Apakah tuan datang untuk membantu kami? Tanya Han Yun dengan ekspresi yang ceria. Benar sekali. Maksudku kalian yang menentukan nasib mereka sekarang. Katakan padaku apakah kalian ingin mereka mati? Tanya Hansen dengan ramah. Tentu saja. Mereka adalah orang yang sangat buruk. Han Yun mengangguk dan tidak tahu apakah tuan yang hebat ini bisa melakukannya atau tidak. Hansen menjentikkan tangannya dan kekuatan dunia mengamuk menekan mereka semua. Hanya dalam satu tarikan nafas mereka semua meledak menjadi gumpalan daging karena ditekan oleh kekuatan dunia. Pemandangan ini sangat mengerikan dan mereka berdua tidak menyangka kalau tuan ini akan sangat mengerikan. Kekuatannya tidak bisa diukur dengan pemahaman, namun Han King mulai sadar dengan siapa sosok familiar yang datang membantu mereka saat ini. Ayah? Tanya Han King dengan suara yang pelan. Episode sebelumnya. Bab 318 Menantu Klan Naga. Episode berikutnya. Bab 320 Pulang 2. Han King tidak mungkin salah dalam mengenali orang. Sosok ini adalah ayahnya yaitu Hansen yang dulu sering memangkunya sewaktu kecil. Penguasa alam mistik kesombongan surgawi Hansen adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai tingkatan immortal adalah ayahnya. Sejak perang besar dengan klan emosi kekuatan ayahnya menjadi sangat kuat hingga mendapatkan penolakan, jadi waktu itu ayahnya tidak memiliki pilihan selain pergi ke alam immortal sendirian. Kakak. Apakah maksudmu dengan menyebut tuan ini adalah ayah? Tanya Han Yun dengan terkejut. Hansen tersenyum dan ekspresinya penuh dengan kelembutan. Kalian sudah tumbuh besar dan secantik ibu kalian. Tidak. Kedua putriku jauh lebih cantik dari mereka dan itu sudah pasti. Hansen memeluk mereka berdua dengan lembut dan merasa sangat lega. Han King menangis dan Han Yun masih sedikit bingung, namun yang jelas apa yang di depannya sekarang adalah ayahnya dan dia tidak tahu harus berekspresi seperti apa. Ayah, apa benar saat itu kekuatanmu terlalu kuat sampai mendapatkan penolakan dari alam mistik? Tanya Han Yun dengan penasaran. Kau masih belum mengerti. Surga memiliki aturannya sendiri. Contohnya di dunia fana yang hanya menerima alam virtual. Begitu pula alam mistik yang hanya menerima alam heaven dan di bawahnya. Jika ada kultivator yang sudah terlalu kuat maka itu akan mendapatkan penolakan,
Jika ayah tetap di sini waktu itu maka ayah mungkin akan disambar oleh petir surgawi sampai mati. Jawab Han Sen dengan jujur. Lalu apakah ayah akan pergi lagi? Tanya Han King dengan penasaran. Iya. Maksimal aku bisa menyembunyikan auraku hanya 2 tahun. Tapi aku juga berniat membawa kalian semua pergi bersamaku. Apakah kalian tidak tertarik untuk melihat alam immortal? Tanya Han Sen dengan santai. Mereka berdua sangat senang mendengar hal ini dari ayah mereka. Han Sen menepi sebentar dan menanyakan banyak hal dan mengobrol bersama kedua putrinya. Dia juga penasaran kenapa mereka berdua bisa sampai di tempat ini. Singkatnya King Lian dan yang lainnya sepakat untuk membiarkan mereka keluar untuk mencari pengalaman sendiri. Mereka berlima juga tidak boleh mengungkapkan identitas mereka dan mengandalkan diri mereka sendiri agar tidak menjadi anak yang dimanjakan. Han Sen mengerti dengan cara pendidikan mereka tapi tetap saja dia cukup khawatir jika tidak ada penjagaan. Seharusnya mereka memberikan pil roh kemampuan yang dapat menjadi kartu as pelindung untuk mereka. Dalam penglihatannya sekarang kelima istrinya sedang berada di Istana Phoenix 9 Surga. Latihan mereka cukup keras dan sekarang mereka berada di tahap akhir alam Heaven. Han Sen mengerutkan keningnya dan berkata, mereka bertiga benar-benar berani. Maksud ayah, kakak dan yang lainnya? Tanya Han Yun dengan sedikit kesal. Iya, jawab Han Sen dengan senyum yang canggung. Pastikan ayah memberikan mereka hukuman nanti. Kakak Han Jing sudah menjadi orang yang bodoh karena dipermainkan oleh lacur di pavilion Sendai. Dia jatuh cinta dengan seseorang gadis di sana dan walaupun gadis itu hanya bermain sitar dan sudah memiliki pasangan, kakak Han Jing sangat bodoh sampai setiap hari pergi ke sana untuk menemuinya. Kata Han King dengan sedikit memanasi ayahnya. Iya. Han Sen menjentikkan jarinya dan menarik mereka langsung ke arahnya. Ketiga putranya yang sedang bersenang-senang di pavilion Sendai dilahap oleh kekuatan ruang. Dalam sekejap mereka bertiga sudah muncul di depan Han Sen dengan kondisi mabuk yang berantakan. Mereka bertiga sangat pusing dan melihat ke arah dua saudarinya. Mereka masih bingung dan Han Jing merasa pernah melihat pria yang bersama kedua saudarinya. Han Yun tersenyum dan berkata, kakak. Ayah mencari kalian bertiga. Ayah. Han Jing membuka matanya lebar-lebar. Han Liu dan Han Chai sangat terkejut mendengar hal ini. Han Jing menangis seperti orang bodoh dan memegang kaki ayahnya. Kapan ayah kembali? Tanya Han Jing dengan gugup. Baru saja. Karena kalian bertiga adalah laki-laki maka aku akan sedikit keras menghukum kalian bertiga. Kata Han Sen dengan dingin. Ayah. Apa salahku dan tolong jangan pilih kasih. Kata mereka bertiga yang berlutut bersamaan. Han Sen mengerutkan keningnya dan berkata, kedua adikmu hampir saja celaka di sini dan kau sebagai yang tertua malah bersenang-senang tidak jelas. Sebelum pergi aku mengatakan kalau ibumu dan adik-adikmu akan berada di bawah perlindunganmu. Han Sen melanjutkan, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, tapi seharusnya kau menjadi contoh yang baik untuk mereka berempat dan mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Setelah kembali aku akan menghukum kalian secara pribadi dan sekarang aku sudah pulang. Han Sen mengusap kepala mereka bertiga dan meredam kemarahannya. Han Jing dan yang lainnya menghela nafas dan mengakui kesalahan mereka. Episode sebelumnya. Bab 319 pulang. Episode berikutnya.
Bab 321 Pulang 3. Bab 321 Pulang 3. Hansen membawa mereka berlima pulang bersama-sama. Kelima istrinya sangat senang melihat kepulangan Hansen. Sudah sangat lama mereka menantikan hari ini dan setelah Hansen kembali mereka tidak akan berpisah lagi. Hansen tetap menyembunyikan dirinya tanpa memberitahu siapapun kalau dia sudah kembali. Dia terlalu malas untuk mengurus orang-orang yang akan datang nantinya dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kecilnya. Setelah pulang King Lian menghukum ketiga putranya dan terlihat marah. Namun semuanya dapat diredam oleh Hansen. Mereka bertiga hanya mendapatkan sedikit pukulan dan meratapi nasibnya. Tentunya mereka semua penasaran dengan seberapa kuat Hansen sekarang. Hansen tidak keberatan untuk menceritakan perjalanannya dan semua kebenaran. Cai Ying mengepalkan tinjunya dan berkata, "Immortal Emperor. Pasti sangat sulit bagi suami untuk hidup di sana." Yao Wu, Liu Suang dan Yun Zi setuju dengan perkataan Cai Ying. Untuk mencapai tingkatan itu Hansen pasti sudah bekerja keras dan kembali untuk membawa mereka. Sulit sekali. Suami kita bahkan memiliki 2 orang istri baru di sana yang menemaninya. Aku yakin pasti sangat sulit untuk memuaskan mereka, bukan? Untungnya dia tidak melupakan yang lama dan kita di sini bahkan belum bisa membentuk inti immortal. Kata King Lian dengan sedikit sindiran. Hansen merangkulnya dan berkata, "Jangan cemas. Mereka memberikan sesuatu kepada kalian semua. Untuk pergi ke alam immortal kalian harus membentuk inti immortal terlebih dahulu. Luciu adalah alkemis yang jauh lebih hebat dariku dan dengan bantuan Zhao Ling yang memberikan sumber daya miliknya dia dapat membuat pil roh yang berisi Divine Dao. Setelah kalian semua mengkonsumsinya maka membentuk inti immortal akan menjadi hal yang mudah." Yao Wu memeluk Hansen dan berkata, "Kakak King Lian hanya bercanda. Tidak peduli berapa banyak istri yang kau punya, selama kau masih mengingat kami semua maka itu sudah lebih dari cukup." Benar sekali. Yun Zi dan Liu Suang sependapat dengan Yao Wu. Han Jing mengangkat tangannya dan berkata, "Ayah, apakah tidak ada hadiah untuk kami berlima? Kalian ini. Ayah kalian baru saja pulang dan biarkan dia beristirahat terlebih dahulu." Kata Yao Wu dengan santai. "Tidak apa." Hansen memberikan 5 butir pil roh kepada mereka berlima. "Kalian harus berlatih lebih banyak dan Han King kemarilah." Han King mendekat ke arah Hansen dan bertanya, "Ada apa ayah?" Hansen mengeluarkan api suci yang dia simpan di istana ruang. Kobaran api itu mungkin kecil namun panasnya terasa sangat luar biasa dan api Phoenix ditekan olehnya. "Tubuhmu itu sangat cocok untuk memurnikan api suci karena darah Phoenix. Tapi untuk mendapatkan ini sama sekali tidak mudah. Kau harus mencoba yang terbaik untuk merayu ayahmu ini," kata Hansen dengan senyum yang puas. Han King merasa bingung dan hal ini bertolak belakang dengan temperamennya yang lurus. Keempat saudaranya ingin tertawa melihat hal ini dan tidak sabar melihat gadis tenang seperti Han King merayu ayah mereka. King Lian berbisik di telinga Han King dan memberikan saran. Han King mendekat ke arah Hansen dan mencium pipinya. "Ayah, tolong berikan api itu kepadaku," kata Han King yang berusaha untuk tersenyum. Hansen dan yang lainnya tertawa melihat hal ini dan mereka sangat senang. Hansen memasukkan api suci ke dalam tubuh Han King dan menekannya dengan ki alam.
aura Han King menyembur keluar dan dia segera keluar untuk memulai terobosannya. Sisanya mereka berempat pamit dan memulai latihan mereka. Han Sen membawa kelima istrinya pergi bersama dan mengobrol di dalam kamar yang besar. Setelah kembalinya Han Sen, aura di alam mistik menjadi lebih padat. Perubahan ini sangat terasa dan hambatan yang besar dalam kultivasi beberapa orang perlahan mulai lancar. Han Sen adalah penguasa alam mistik dan pencapaian yang dia dapatkan juga memiliki pengaruh terhadap alam mistik. Beberapa kekuatan lainnya dapat memprediksi bahwa perubahan ini ada kaitannya dengan Han Sen. Tidak sedikit orang yang datang ke wilayah Phoenix namun tidak ada jawaban yang jelas. Han Sen tidak memperdulikan semua pengunjung itu dan memilih mengurus kelima istrinya. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Han Sen lebih memilih mengurus kepentingan keluarganya terlebih dahulu. Para raja monster benar-benar kerepotan dalam hal ini. Namun mereka tidak bisa mengganggu Ratu Phoenix dan hanya bisa memberikan akomodasi untuk mereka. Putra dan putri Han Sen semuanya menerobos dengan kecepatan yang gila. Bakat mereka sebenarnya sangat menjanjikan namun umur yang masih muda membuat mereka sangat suka bermain-main. Episode sebelumnya. Bab 320 Pulang 2. Episode berikutnya. Bab 322 Sedikit pelajaran. Bab 322 Sedikit pelajaran. Di dalam kamar yang besar pertempuran sengit sudah terjadi selama sebulan. Aroma kamar sudah berubah dengan bau keringat yang tercampur. Yao Wu, King Lian dan Cai Ying sudah tidak mampu mengatasi Han Sen. Liu Xuang dan Yun Zi masih berbaring di dalam pelukan Han Sen dan tidak bisa lepas dari cengkramannya. Stamina kalian masih buruk seperti biasanya, kata Han Sen dengan sedikit mengejek. Kau yang tidak wajar, jawab King Lian sambil berbaring di kaki Han Sen. Yun Zi tersenyum dan berkata, iya. Sekarang kau memiliki 7 orang istri. Sudah sepantasnya suami memiliki stamina yang lebih untuk mengatasinya. Han Sen tertawa dan berkata, hahaha. Lupakan saja hal yang tidak perlu, apa yang harus kalian lakukan adalah berlatih membentuk inti immortal kalian. Ini tidak akan memakan waktu yang lama dan jika aku membuang waktu terlalu banyak aku bisa saja memancing keberadaan yang mengerikan kemari. Kau dulu tidak pernah khawatir melawan musuh yang kuat sekalipun, kenapa sekarang kau menjadi lebih lunak? Tanya King Lian dengan penasaran. Itu karena aku memang mampu dan memiliki peluang menang. Jika kekuatanku yang sekarang bisa menghancurkan alam ini maka dia bisa menghancurkan seluruh alam bawah, maksimal 2 tahun tapi yang aku inginkan adalah setahun. Han Sen melanjutkan, setelah ini aku akan mengirim kalian berlima ke Istana Ruang, sisanya kalian bisa berlatih di sana. Terutama untuk King Lian dan Liu Xuang, aku menyimpan api suci untuk kalian di sana. Pastikan untuk memurnikan api suci itu untuk diri kalian. Baik. Liu Xuang mencium Han Sen dan setuju dengan keputusannya. Setelah melakukan beberapa pengaturan akhirnya Han Sen mengirim mereka semua. Dia membuat arai lintas ruang dan nantinya dia dapat kembali langsung ke wilayah kesombongan surgawi. Long Zhu dan Zhong Qing merasakan tekanan yang luar biasa dari sosok Han Sen. Setelah beberapa waktu berbicara dengan mereka semua Han Sen menetapkan pilihan. Dirinya akan membawa 50 orang pergi ke alam immortal bersama dengannya. Tentunya 50 orang itu harus berada di tahap akhir alam heaven.
Sisanya dia memilih beberapa master arai dan alkemis untuk dibawa. Tatanan ini seharusnya layak untuk fondasi masa depan wilayahnya, walaupun mereka harus belajar ulang, tapi setidaknya ini adalah keuntungan untuk jangka waktu yang panjang. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja semua orang sudah berkumpul, ketiga ras sudah berkumpul dan kebanyakan dari mereka adalah orang besar. Han Sen duduk dengan santai di singgasana miliknya. Han Cai dan Han Liu masuk ke dalam dan menyapanya. "Ayah!" Han Yun berteriak dengan riang dan duduk di dalam pangkuan Han Sen. Di antara semua anaknya Han Yun adalah yang paling riang. Han Sen secara pribadi tidak membenci sifatnya dan bahkan dia memiliki nilai lebih karena sifatnya ini. Melompat 2 tahap sekaligus dan menerobos alam heaven. "Kalian memang sangat berbakat," kata Han Sen dengan penuh pujian. "Ini semua berkat pil roh yang ayah berikan. Jika berbicara soal bakat maka kakak Han Jing dan Han Qing jauh melebihi kami. Mereka masih berusaha menerobos tahap menengah alam heaven," kata Han Liu dengan jujur. "Jika kau ingin berterima kasih maka berterima kasihlah kepada ibumu yang ada di sana karena memberikan pil roh ini," kata Han Sen dengan senyum yang cerah. "Baik," jawab mereka bertiga dengan santai. "Kalian tidak perlu mengkhawatirkan pencapaian kedua kakak kalian." Struktur tubuh orang itu berbeda-beda. Han Qing memiliki darah Phoenix dari ibunya dan sejak awal kecepatan latihannya tidak bisa diimbangi oleh manusia biasa. Tapi memangnya kenapa? Ayahmu dulu ada seorang manusia tanpa latar belakang, mencari sumber daya sendiri dan menantang mereka yang berada di atasnya, kata Han Sen dengan jujur. Bagaimana cara ayah melakukan itu semua? Ibu selalu bercerita bahwa ayah adalah pria yang tidak ada duanya dalam hal apapun. Tanya Han Cai dengan penasaran. Jika berbicara soal kekuatan itu memang hal yang penting, namun apa yang memadai dari ayahmu adalah pengalaman, tekad dan yang paling penting kau harus mengenal dirimu sendiri terlebih dahulu serta menetapkan tujuanmu. Han Sen sedikit memberikan pelajaran. Han Jing masuk ke dalam dan memberi hormat, lalu apa yang menjadi tujuan ayah? Sejajar dengan surga. Han Sen berkata dengan tegas, ayahmu ini sudah melalui banyak pengalaman hidup, tidak terhitung jumlahnya. Aku hampir mati dibunuh oleh seseorang dan merasakan berbagai hal yang membuatku putus asa. Sejajar dengan surga bukan berarti aku ingin mengendalikan seluruh dunia di bawah genggamanku. Ayahmu hanya ingin memastikan bahwa aturannya tidak bisa ditentang oleh siapapun itu dan namanya akan menggema di seperti surga yang tinggi. Episode sebelumnya. Bab 321 Pulang 3. Episode berikutnya. Bab 323 Berangkat. Bab 323 Berangkat. Mereka berempat mengangguk mendengar hal ini dan harus mengubah pandangan mereka sekarang. Itulah mengapa ibu mereka selalu menanamkan pikiran agar mereka berlatih keras hingga bisa menjaga diri sendiri di masa depan. Han Yun tersenyum dan berkata, apakah hadiah yang ayah siapkan hanya itu? Bukankah itu sama saja hadiah dari ibu yang lain dan ayah tidak memberikan apa-apa? Gadis kecil ini sangat pintar. Ayahmu ini membawa banyak barang berharga di tangannya akan tetapi dengan kekuatan kalian sekarang menggunakannya akan sangat membebani tubuh kalian. Tapi memberikannya sekarang juga tidak terlalu buruk. Han Sen mengeluarkan 5 buah artifak pedang tingkat immortal emas dan melayang di depan mereka.
Auranya terlihat sangat megah dan tekanannya membuat mereka berempat terpesona. Hansen memberikan mereka satu persatu sesuai dengan atribut mereka. Longzhu yang merasakan aura ini segera masuk ke dalam dan berteriak, "Hansen, kita adalah kawan lama dan jangan pelit, bukan hanya anak-anakmu yang juga menginginkannya." Hansen memegang kepalanya dan tidak tahu lagi bagaimana harus menanggapi Longzhu. Hancai menuangkan ki ke dalam pedangnya dan ledakan aura yang luar biasa memancarkan tekanan yang mengerikan. "Hehehe. Kebetulan sekali kau datang kemari Longzhu. Naga dikenal dengan pertahanan mereka yang kuat. Kalian bisa mencobanya kepada paman kalian Longzhu jika mau," kata Hansen yang tersenyum dengan puas. "Sialan. Kau berniat untuk membunuhku? Kau pikir aku ini apa? Besi percobaan untukmu. Lepaskan gelar kesombongan surgawi milikmu. Mulai hari ini aku akan menyebutmu Iblis Hansen," kata Longzhu sambil mengutuk. Hansen tertawa dengan puas dan memberikan Longzhu sesuatu yang sama. Dia memiliki banyak dan bukan orang yang pelit. Lagi pula semua artefak yang di tangannya kebanyakan tidak berguna sekarang mengingat kultivasinya yang sudah berada di Immortal Emperor. Waktu terus berlalu dengan cepat dan Hansen sudah mengumpulkan semuanya. Dia memasang monumen Divine Dao kelima elemen di setiap tempat dan membiarkan sisanya berjalan sendiri. Semua ini demi perkembangan alam mistik sendiri dan kesempatan bagi setiap kultivator untuk pergi ke alam immortal. Hansen meninggalkan catatan yang berisi pengetahuan tentang alam immortal, jadi ini memudahkan mereka untuk tidak tersesat ke depannya. Hansen menempatkan mereka semua di dalam istana ruang. Membiarkan mereka membentuk inti immortal terlebih dahulu adalah hal yang paling utama dan Hansen menaruh penjagaan ketat untuk istana Phoenix 9 surga. Sewaktu-waktu mungkin bisa saja dia kembali ke tempat ini, jadi Hansen sudah memberikan pengaturan besar yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Hansen mengaktifkan arai teleportasi lintas ruang dan masuk ke dalam. Seperti terakhir kali dia pergi ke alam immortal, pemandangannya masih tetap sama dan Hansen mempercepat lajunya sedikit. Arai teleportasi di wilayah kesombongan surgawi menyala dan Hansen keluar dari lapisan cahaya. Auranya terasa sangat segar di sini dan lebih baik dari alam mistik. Hansen melihat sekitarnya dan terkejut karena sudah banyak bangunan yang berdiri. Setidaknya ada ribuan orang yang sudah ada di sini dan mereka semua berasal dari ras naga. Zhao Ling kemungkinan membawa mereka semua untuk melakukan pembangunan dan ketika mereka semua merasakan aura Hansen dengan cepat mereka berkumpul dan berlutut di depannya. Dua di antara mereka adalah ahli tahap akhir alam Immortal Emperor bernama Xuan Su dan Xuan Hu. Hansen memeriksa informasi mereka lewat kendalinya dan merasa sedikit tidak enak. Kalian semua sudah bekerja keras untuk pembangunan tempat ini. Aku merasa tidak enak karena tidak bisa memberikan apapun, kata Hansen dengan jujur. Melayani raja adalah suatu kebanggaan untuk kami. Tolong gunakan kami dalam melakukan apapun. Kami ras naga tidak akan mengeluh dengan perintah raja dan ratu, kata Xuan Si dan Xuan Hu dengan tegas. Zhao Ling dan Lu Xiyu datang menemui Hansen dan mereka berniat untuk menyapa yang lainnya. Hansen sama sekali tidak keberatan dan mengirim mereka masuk ke dalam istana ruang untuk berkenalan sendiri. Lu Ce juga ikut bergabung dengan mereka semua dan cukup terkejut dengan gerakan Hansen yang luar biasa. Sekarang Hansen memiliki bawahan yang kuat,
Walaupun semua ini sedikit tidak wajar namun selama itu baik maka tidak alasan untuk menolak. Han Sen pergi ke istana besar miliknya dan membawa mereka berdua, yang lain akan tetap melanjutkan pembangunan mereka di sini dan Han Sen ingin lebih mengenal struktur tempat ini. Xuan Xi dan Xuan Hu tidak keberatan untuk mengatakan segalanya tentang diri mereka. Kesetiaan ras naga tidak perlu diragukan dan mereka akan melayani Han Sen dan Zhao Ling. Episode sebelumnya. Bab 322 sedikit pelajaran. Episode berikutnya. Bab 324 peringatan keras.